Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, The Siddhartha. Nah, video hari ini saya mau membahas tentang Seiko. Kemarin Grand Seiko, maksudnya video terakhir Grand Seiko, hari ini Seiko. Kenapa menarik perhatian saya? Karena gini, ketika saya membuka website Seiko ya, ternyata ada tipe Seiko yang dialnya itu mirip-mirip dengan Grand Seiko, jadi bertekstur gitu. Ini adalah keluaran terbaru dari tipe Save the Ocean model. Jadi dia membuat tema ya. Temanya itu Save the Ocean, Seiko ini. Dia mengeluarkan tiga jenis jam tangan, tapi yang saya pengen bahas adalah tipe SBDC 165. Kenapa saya mau membahas yang ini? Karena inilah yang seukuran dengan dan cocok dengan tipe tangan saya ya, dengan lebar tangan ini tidak lebih dari 5,5 cm dan lingkarnya itu tidak lebih dari 6,5 inci atau 16,5 cm. Nah, teman-teman, kalau Seiko dengan Grand Seiko ini, memang Grand Seiko itu menempatkan dirinya lebih luxury ya daripada Seiko ini. Walaupun setahu saya mereka beda manajemen sih, cuman tetap dalam nama Seiko gitu. Kualitasnya rasanya jauh sih memang dari dial, tapi menarik perhatian saya ya dialnya itu kok mirip ya dengan Grand Seiko. Kita lihat ya teman-teman, kita lihat ya. Dia akan keluar itu di Juni 24 2022 dibanderol dengan harga 148.500. Kurang lebih mungkin sekitar, kalau di sini kurang lebih lah ya teman-teman, mungkin sekitar 18 juta lah ya kali, kira-kira gitu. Nah, kalibernya itu 6R35 mechanical self winding. Jadi dia, nah sebenarnya dia jamnya base-nya ini sih teman-teman, jam yang sering saya pakai nih. Dia base-nya ini kalau di tipe internasionalnya ini SPB 143 ya. Jadi base-nya ini, cuman dial-nya ini biru. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Base-nya sama persis dengan ini nih. Tapi dia dial-nya biru bertekstur. Ya gambar-gambar seperti kayak ocean gitu, jadi entah itu gunung es yang terefleksi di laut atau bagaimana. Bagus sih sebenarnya, cuman kayak gini-gini memang harus lebih baik lihat asli ya daripada lihat di gambar, karena di gambar satu warnanya, cahayanya, semuanya kayak yang bagus banget, tapi ketika di gambar yang ini kita bandingin dua deh, yang ini sama yang ini ya. Ketika di gambar yang ini kayak redup gitu, jadi harus lihat asli sih ini sih sebenarnya. Intinya semua sama ya teman-teman. Ini adalah mechanical self winding, akurasinya 25 plus 25 dan minus 15 second per day, power reserve 70 hours. Dia terbuat dari stainless, terus diamond shield coating case. Dia punya gelasnya curved sapphire crystal, anti-reflective coating ya. Lumi Bright-nya ada di needle, ada di index, ada di bezel. Terus dia punya satu push diver extender method, 200 meter water resistance, magnet resistance. Ketebalannya dia 13,2 mm ya. Ini contohnya yang saya pakai ini. Diameternya 40,5, ini ketebalannya nih, 13,2. Diameter 40,5. Lak-to-laknya 47,6. Jadi nggak overhang ya, teman-teman bisa lihat nih. Sorry kalau saya gini ya, tuh nggak overhang di tangan, jadi nggak, maksudnya nggak expand dari lebar pergelangan tangan kita gitu. Tadi salah pakai, sorry. Dia punya beratnya 180 gram. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, tuh, jadi dia nggak overhang ya, nggak tembus tangan kita gitu. Terus dia punya screw lock type crown, dia punya screw back, double lock Nakadome, ini saya nggak tahu double lock Nakadome. Special edition di backlitnya, terus reverse rotation, prevention bezel, dia punya date function 24 stone atau jewel lah disebutnya, terus second hand stop function. Teman-teman, yang intinya yang spesial dari sini semuanya sama persis dengan jam diver SPB 143, tapi hanya yang membedakan itu adalah dialnya ya. Dialnya ini yang biru tekstur, ada teksturnya gitu. Intinya bagus lah teman-teman. Cuman kalau teman-teman mau beli Seiko atau Grand Seiko ya, akhir-akhir ini, waktu dulu aja saya pernah bahas tentang Seiko Black ya. Jadi teman-teman gini deh,
kalau teman-teman mau nyari Seiko atau Grand Seiko, jadi Seiko atau Grand Seiko biasanya dia punya model yang base-nya tuh itu aja. Yang diganti itu adalah dialnya, ada beberapa warna di dalam jamnya gitu. Jadi Anda pilihlah yang paling Anda cocok, pilihlah yang paling Anda suka. Jadi belum tentu mungkin di tahun-tahun ke depan atau mungkin di tahun ke depan gitu ya, mereka tuh langsung ganti semua jam, satu model jamnya gini belum tentu. Jadi mereka mungkin dengan udah membuat base-nya jam diver yang 40,5 mm ini yang SPB ya, kalau ini kan Jepangnya SBDC ya, itu mereka akan merubah-rubah variasi, bisa jadi bezelnya nanti, ya mungkin aja nanti bezelnya warna apa gitu, atau mungkin dialnya warna apa, mungkin nanti strapnya diganti menjadi NATO strap, atau mungkin jadi karet, jadi apa. Nah itu Anda kalau yang memang selama ini dengan tipe-tipe Seiko jam diver yang 40 mm ini, atau tipe dengan Grand Seiko, Anda belum menemukan yang paling cocok ya dengan preferensi atau interest Anda bisa tunggu dan sabar menunggu yang paling cocok nanti. Karena biasanya nanti di model-model berikutnya itu dia cuma ganti dial, dia cuma ganti mungkin warna bezel, dia mungkin cuma ganti ini jadi limited edition, braceletnya diganti menjadi strap gitu. Strap bisa jadi strap kulit, bisa jadi strap rubber, bisa jadi apapun itu ya. Jadi bisa jadi warnanya nanti black edition punya lah. Jadi intinya kalau beli Seiko ataupun Grand Seiko, Anda cek ada nggak yang suka dengan model-model yang sekarang, entah itu di website, entah itu di toko gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang Anda suka, Anda bisa bersabar nunggu keluaran-keluaran terbarunya. Just pull the trigger ketika Anda cocok dengan model yang keluar gitu. Nah, ini sih menurut saya model ini oke, bagus gitu ya. Karena dia unik dengan tekstur dialnya, tapi jadi pengen lihat aslinya nih. Aslinya bagus nggak ya gitu. Karena kalau di Grand Seiko sudah terbukti, saya pernah lihat dialnya sih super abis sih. Cuman kalau Seiko saya belum pernah lihat nih dengan tekstur dial. Kalau ngelihat yang kayak gini sih kan dial udah biasa ya. Ini adalah dial yang sunburst gitu ya. Sunburstnya sih kalau di Seiko so far bagus sih, nggak ada masalah ya. Tapi kalau tekstur dial Grand Seiko pun nggak ada masalah. Nah Seiko ini gimana? Karena yang tadi ya saya pernah nunjukin perbedaan gambarnya itu. Di satu gambar kayaknya bagus banget, di satu gambar kok kayaknya kayak gelap gitu. Itu aja sih yang pengen saya sampaikan teman-teman. Kalau teman-teman mungkin tertarik dengan jam ini saat Anda pengen beli ya, saran saya sih lebih baik Anda lihat langsung ya ke counter Seiko atau toko yang menjual Seiko. Lihat langsung dulu barangnya gitu sebelum Anda mungkin membeli. Bisa di online, bisa di toko itu juga. Itu aja sih teman-teman. Hari ini videonya cuman membahas tentang Seiko. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.